Ya, kita telah selesai dari membahas isim masuk yang pertama. Itu kalau khobar kana isim inna itu nggak usah kita hitung ya. Itu sudah lewat pembahasannya. Yang pertama fulum bi. Dia itu korban. Isim yang dikenai pekerjaan atau objek. Nah, dan sudah kita ambil hukum-hukumnya. Maf'ulun bi boleh mendahului fa'il. Bahkan boleh mendahului fi'il. Dua-duanya. Dan hukum terakhir maf'ulun bi boleh lebih dari satu. Baik. Nah, sekarang ada isim masuk lagi yang lain. Jadi kan kita sudah bahas jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada dua. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il maf'ulun fulun bi kalau butuh. Nah, itu saja. Ini yang akan kita pelajari ini sampai akhir itu hanya pelengkap ya. Maksudnya pelengkap kadang ada, kadang tidak ada ya. Ini akan kita pelajari hanya pelengkap. Jadi cukup tahu nanti kata kuncinya sudah bisa bedakan ya. Sudah bisa bedakan pelengkap ini ya. Cukup tahu kata kuncinya ya. Kan sudah kita pelajari semua itu inti-intinya dari kalam. Kalau pelengkapnya cukup tahu kata kuncinya ya. Tapi ini kita masih di isim mansubat. Yang kedua dari isim masuk yang merupakan pelengkap namanya maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Kata kuncinya maf'ul mutlak itu adalah masdar yang sesuai dengan fi'il. Ya. Masdar yang sesuai dengan fi'il. Ya. Baik. Perhatikan kata sesuai nanti ya. Baik. Itu saja dulu. Masdar yang sesuai dengan fi'il. Ya, kan kita sudah belajar masdar toh? Setiap fi'il ada masdarnya. Baik. Jadi kalau sudah disebutkan fi'il, kemudian tiba-tiba disebutkan masdarnya dalam keadaan nasab. Apa nak i'rabnya itu? Maf'ul mutlak. Ya. Jadi ini pelengkap ini yang akan kita bahas ini ya. Itu ketika fi'il sudah ada fa'ilnya dan sudah ada korbannya kalau butuh korban. Baru kita i'rab seperti ini. Ya. Taib. Makanya fi'il maf'ul mutlak ialah masdar nasab. Jadi maf'ul mutlak itu masdar. Itu kan kita sudah belajar masdar itu. Entah itu 3 huruf, entah itu 4 huruf, entah itu 5 atau 6. Masdar. Makanya saya bilang di Muraja itu pelajaran masdarnya. Nasab ya karena mansub memang. Yang disebut bersama fiilnya. Jadi dia disebutkan bersama fiilnya. Ya. Taib. Fungsinya jadi hanya sampai situ saja definisinya. Untuk itu fungsinya. Jadi kalau dikatakan apa itu, kalau ditanya apa itu maf'ul mutlak, masdar nasab yang disebut bersama fiilnya. Maksudnya yang sesuai dengan fiilnya. Ya. Taib. Doroba. Apa masdarnya doroba? Dorban. Kalau ada mengatakan doroba Muhammadun Zaidan dorban. Apa yang dorban? Maf'ul mutlak. Nasoro misalnya atau akroma apa masdarnya akroma? Ikroman. Af'ala if'alan. Akroma ikroman. Akroma Muhammadun Zaidan ikroman. Apa artinya ikroman? Full mutlak. Ya, baik.
Fungsinya yang pertama menjadi penguat. Ya, menjadi penguat. Maksudnya menguatkan bahwasanya fiilnya betul-betul terjadi. Dia benar-benar memukul. Atau tadi akroma benar-benar memuliakan. Ya. Contohnya, kallamallahu Musa takliman. Takliman masdar. Fiilnya kallama. Kallama fa'ala. Taf'ilan, takliman. Taib. Kallama fi'il. Allahu fa'il. Musa maf'ulun bihi. Ya. Kan terjemahannya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Takliman. Apa takliman? Maf'ul mutlak. Ya. Taib. Hafidtu darsa. Saya menghafal pelajaran. Hifzon. Benar-benar saya hafal. Nah, sungguh-sungguh saya hafal. Intinya dia penguat. I'rabnya hifzon maf'ul mutlak. Jadi kalau dapat isim mansub, kalau dia masdar hati-hati. Ya. Kalau dia masdar perhatikan, kalau dia sama dengan fiilnya maka maf'ul mutlak. Kalau beda dengan fiilnya itu nanti selanjutnya ini kita akan bahas. Nah, kalau sama dengan fiilnya berarti maf'ul. Kalau beda dengan fiilnya, itu pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan bahas. Baik. Fungsi yang kedua untuk menerangkan jenis. Ini fungsinya saja. Bentuknya tetap, dia berbentuk masdar. Contoh, sirtu sayron. Ya. Sirtu sayron. Sayron maf'ul mutlak, ya. Karena masdar dari saro. Saro yasiru sayron. Ya, saro artinya berjalan. Saya berjalan. Ya, kan tidak butuh korban. Itu sudah sempurna. Saya berjalan. Nah. Sayron hasanan. Dengan cara berjalan yang bagus. Nah, ini ditambahi sifat. Ya, ditambahi sifat. Ya, jadi kalau ada tambahan keterangannya, maka itu tergantung nanti mananya ya. Ini tidak usah dipusingi. Intinya paham dulu sekarang apa itu maf'ul mutlak? Masdar yang sudah dengan fi'il. Ya. Masdar sudah dengan fi'ilnya. Ya. Kalau masdarnya saja disebutkan berarti penguat. Kalau ada embel-embelnya di belakang, ya. Itu untuk memberikan sifat, ya. Kalau dia menunjukkan bilangan, berarti fungsinya untuk ya menerangkan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Jadi ini nanti tergantung terjemahan, tergantung ya bentuknya, ya. Tapi kesimpulannya, intinya maf'ul mutlak itu masdar yang sesuai dengan fi'il. Baik. Darabtul kalba darban syadidan. Darban maf'ul mutlak. Ada lagi tambahannya di belakang yang menjadi sifat syadid. Berarti menerangkan jenisnya. Bagaimana jenis pukulannya? Tadi bagaimana cara jalannya? Ya, dan seterusnya. Yang terakhir untuk menerangkan bilangan. Ya. Darabtul kasula darbatain. Saya memukul orang malas darbatain. Dua kali. 2 kali pukulan. Ya, baik. Jadi kesimpulan maf'ul mutlak itu apa? Masdar yang sesuai atau yang mirip dengan maf'ul dengan fiilnya. Itu maf'ul mutlak i'rabnya. Baik. Kadang-kadang maf'ul mutlak didahului oleh kata kul atau ba'd. Ya, walaupun ini sebenarnya harus diajarkan kepada ikhwah ini, ya. Maksudnya bagaimana? Terkadang ya, kan kita mengatakan darabtu Muhammadun Zaidan darban. Terkadang sebelum maf'ul mutlak ini ada kata ba'd atau kul. Kadang ada kata ba'd atau kul. Maka i'rabnya berpindah. Kata kulnya atau kata ba'dnya yang menjadi maf'ul mutlak.
Masdarnya itu berubah i'rabnya jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Itu maksudnya. Baik. Contohnya di sini, ihtarim al-alima kullal ihtirami. Ihtarim al-alima kullal ihtirami. Asalnya itu ihtarim al-alima ihtiraman. Begitu harusnya ya. Ihtiraman maf'ul mutlak. Tapi terkadang di awali dengan kata kul. Ya. Maka kullunya yang kita harus maf'ul mutlak. Baik. Itu kita langkai saja. Ya. Ihwa paham atau tidak paham? Nah, itu bonus. Well, ini itu nanti kita akan dapat di kitab lanjutan sebenarnya. Ya. Makanya ini belum cocok. Ya. Saya jelaskan di sini. Ya. Baik. Kadang-kadang, ini pembahasan selanjutnya. Kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fiilnya. Ya. Maksudnya apa? Ada kadang-kadang masdar langsung nasab tiba-tiba. Kadang ada masdar langsung nasab tiba-tiba. Maka biasanya itu maf'ul mutlak. Tapi mana fiilnya? Fiilnya dibuang, dihapus. Ini banyak kita dapati dalam keseharian dalam bahasa Arab yang sering kita dengarkan. Contohnya syukron. Syukron. Terima kasih. Nah, syukron itu maf'ul mutlak. Makanya bertanya, syukron. Kenapa langsung ini tiba-tiba? Maf'ul mutlak. Asalnya apa? Ashkuruka syukron. Saya berterima kasih kepadamu. Ya. Syukron maf'ul mutlak. Balasannya apa? Balasannya syukron? Afwan. Afwan juga maf'ul mutlak. Afwan juga maf'ul mutlak. Ya. Afwan itu juga maf'ul mutlak. Takdirnya ya. Afwan. Itu takdir itu sesuai dengan kata tersebut ya. Kalau syukron berarti ashkuruka. Di antaranya juga haqqon, benar. Ya, ahukku haqqon. Ya. Di antaranya juga jiddan. Ya. Hadar rajulu karimun, dzalika rajulun karimun jiddan. Sangat, ya. Itu adalah laki-laki yang sangat dermawan. Ya, takdirnya ya jiddu jiddan. Di antaranya juga maf'ul mutlak itu jiddan. Subhana. Ya. Subhanallah. Nah, itu kan kalau kita baca subhana selalu masuk subhana. Enggak begitu subhanu. Ya. Nah, itu subhana i'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Tapi dihapus fiilnya. Takdirnya usabbihu subhanallah. Baik. Dan pembahasan terakhir, kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang. Ya. Nah, ini terbalik. Di atas apa? Fiilnya dibuang. Sisa maf'ul mutlak. Kalau di bawah dibalik. Terkadang maf'ul mutlaknya dibuang. Baik. Tersisa sifatnya. Sifatnya. Maka sifatnya inilah yang menunjukkan maf'ul mutlak tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran." Katsiran ini sebenarnya sifat. Untuk maf'ul mutlak yang dibuang takdirnya wadhkurullaha dzikran katsir. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini mungkin hukum-hukum di ini belum masuk ya. Ya. Belum masuk ya. Baik. Kesimpulan saya dulu. Apa itu maf'ul mutlak? Apa itu maf'ul mutlak? Masdar nasab yang sesuai dengan fiil. Perhatikan, saya katakan yang sesuai. Ya. Nanti saya akan jelaskan nih. Nanti di kitab selanjutnya baru kita akan jelaskan kenapa bilang yang sesuai. Ya. Baik, itu nanti. Jadi kalau dapat susunan kata, ya, susunan kata, ini maf'ul mutlak ini tuh hanya ada pada jumlah fi'liyah. Tidak mungkin pada jumlah ismiyah, ya. Karena dia butuh fi'il. Ya, baik. Kalau dapat jumlah fi'liyah misalnya, fi'il, sudah ada fa'ilnya, sudah maf'ul bihnya, terus ada masdar yang mansub. Maka perhatikan, kalau masdarnya sesuai dengan fi'il, maka itu maf'ul
Itu, itu. Begitu ilmunya sebenarnya. Simple sih. Ya. Jadi pahami dulu gambaran pembahasannya sebelum kita bahas hukum-hukumnya. Jadi saya di kitab ini fokus dulu memahami apa itu sebenarnya maf'ul mutlak. Karena banyak orang belajar di awal, ya dia pelajari semua ini, ya tapi dia keluar dengan apa? Dengan hasil tidak paham itu maf'ul mutlak. Jadi bagaimana itu maf'ul mutlak cara menandainya? Kalau ada masdar nasab. Kalau ada masdar nasab. Lihat, kalau sesuai dengan fiilnya maka maf'ul mutlak. Kalau tidak sesuai dengan fiilnya misalnya, maka nanti. Contoh misalnya, Ja'a Zaidun. Ikroman laka. Taib. Ini masdar tuh, ikroman tuh. Maksud if'alan. Taib. Lihat, ikroman masdar, nasab. Taib. Ini kan sudah sempurna ini. Ja'a Zaidun tuh. Tidak butuh maf'ul bih tuh. Taib. Bolehkah kita irosah maf'ul mutlak? Hah? Ini perhatikan ini. Boleh kan maf'ul mutlak? Boleh tidak? Apa Aisyah? Tidak, ya, boleh tidak. Boleh tidak. Boleh tidak. Ini pengujian pemahaman. Paham atau tidak ini? Boleh, Hanun. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fiil. Tidak sesuai dengan fiilnya. Jangan datang. Ikroman muliakan. Apa masih sesuai? Yang sesuai itu maksudnya satu lafaz. Ya, doroba, dorban. Atau beda lafaz tapi semakna. Ya, contoh jalasa, duduk. Kok ada, duduk juga. Nah, kalau saya katakan jalas tuh ku'udan. Nah, ini kan fiil fa'il toh, jumlah sempurna. Ku'udan masdar. Nasab. Sesuai dengan fiil atau tidak? Ah, makanya saya bilang sesuai. Sesuai itu mencakup semakna atau selafaz. Ya, maksudnya sama lafadznya atau sama makna? Maksudnya beda lafaz tapi sama makna. Nah, ini sama maknanya, maka bisa dirasanya full. Ini tidak sama maknanya, makanya tidak boleh. Ya, maka nanti kita akan pelajari apa Arabnya kira-kira ini, itu nanti. Ya, besok insya Allah. Jadi kalau ada masdar tiba-tiba nasab, maka lihat. Kalau sudah dengan fiil, sesuai maksudnya satu lafaz atau semakna, maka dia maf'ul mut. Kalau beda, nanti dilihat lagi. Nah, makanya kalau ada tiba-tiba yang nasab, lihat. Kalau dia masdar, ini i'rabnya. Kalau dia isim mustaq, itu dia belajar. Kan lawannya masdar apa isim mustaq. Ada i'rabnya tersendiri. Nanti kita akan rangkum itu supaya memudahkan. Ya. Ini inti praktek ini sebenarnya. Ya. Nanti kita akan praktek insyaallah. Ya. Jadi sudah ada gambaran ya maf'ul mutlak ini. Ya. Intinya dia masdar. Ingat kata kuncinya, masdar nasab yang sesuai dengan fiil. Kalau bukan masdar berarti bukan itu. No saya maf'ul mutlak kalau bukan masdar. Kalau dia si mustaq misalnya, jangan dirasui maf'ul mutlak. Dia khusus masdar. Ya, baik. Kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.